warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Madini Wijaya dengan NIM D1B023082. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil analisis UMKM dengan judul Analisis UMKM Donat Susu Tiavolin. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Kristi Arta Amelia Baru Purba, yang kedua Jenny Juwita Sitompul, yang ketiga Anissa Madini Wijaya, yang keempat Rizka Ayu Fitriani, dan yang kelima Yudi Ardiansyah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan identitas usaha analisis usaha donat susu Tiavolin. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Dena dan baru saja berdiri pada tahun 2024 di Kota Jambi. Unit UMKM ini dikelola langsung secara mandiri oleh pemiliknya tanpa tenaga kerja tambahan, dengan jam operasional mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Yang kedua, gambaran operasional dan produksi. Donat susu Tiavolin memiliki kapasitas produksi sebanyak 300 donat per hari. Jadi, dalam 1 bulan dengan 25 hari kerja, usaha ini mampu memproduksi hingga 7.500 buah donat. Salah satu nilai tambah yang membuat usaha ini mampu bersaing adalah kemasannya yang menarik serta pelabelan yang lengkap. Untuk mendukung jalannya produksi, modal awal dialokasikan pada peralatan seperti alat pengaduk adonan, wajan penggorengan, loyang, dan peralatan pendukung lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya usaha, rincian biaya tetap, dan biaya variabel. Pertama, mari kita lihat tabel sebelah kiri, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini wajib kita keluarkan setiap bulan tanpa dipengaruhi oleh jumlah donat yang diproduksi. Total biaya tetap kita per bulan adalah Rp1.750.000 yang jika dibagi per hari kerja menjadi Rp54.000. Komponen terbesarnya adalah sewa tempat produksi sebesar Rp600.000, diikuti biaya listrik dan air, penyusutan alat, serta biaya pemasaran. Kedua, pada tabel sebelah kanan adalah biaya variabel atau variable cost harian. Biaya ini berubah-ubah mengikuti jumlah produksi harian kita. Untuk memproduksi donat per hari, total biaya variabel yang dibutuhkan adalah Rp542.000. Biaya ini mencakup bahan baku sama. Dengan target produksi 300 buah donat per hari, kita bisa menghitung harga modal variabel per unitnya. Caranya adalah membagi total biaya variabel harian dengan jumlah produk. Rp542.000 dibagi 300 buah donat, sehingga ditemukan biaya variabel per buah adalah Rp1.807. Selanjutnya yaitu analisis penjualan dan keuntungan bersih. Setelah mengetahui modal produksi per unit, mari kita analisis penjualan dan proyeksi keuntungan kita. Berdasarkan data rata-rata, kita mampu menjual 300 buah donat per hari dengan harga jual Rp6.500 per buah. Dari asumsi ini, mari kita lihat proyeksi pendapatan. Per hari kita mendapatkan omset sebesar Rp1.950.000. Per minggu 6 hari kerja, kita mendapatkan Rp11.700. Per bulan 25 hari kerja, total pendapatan kotor kita mencapai Rp48.750.000. Setelah diakumulasikan, total seluruh biaya produksi, gabungan, dan biaya variabel dalam 1 bulan adalah Rp14.900.000. Jika total pendapatan bulan kita dikurangi dengan total biaya produksi tersebut, maka usaha donat ini berhasil mencapai keuntungan bersih sebesar Rp33.850.000. Angka ini menunjukkan bahwa bisnis donat kita memiliki margin keuntungan yang sangat baik, sehat, dan potensi pertumbuhan yang sangat baik. Selanjutnya, fungsi biaya. TC sama dengan FC ditambah VC dikali Q, keterangan TC sama dengan total biaya keseluruhan, FC sama dengan biaya tetap Rp54.000 per hari. FC sama dengan cost per unit Rp1.807 per buah. Q sama dengan quantity, jumlah donat yang diproduksi. Sehingga fungsi biaya total usaha ini adalah TC sama dengan Rp54.000 ditambah Rp1.807 dikali Q. Contoh perhitungan, jika pada suatu hari itu diproduksi 300 buah donat, maka TC sama dengan Rp54.000 ditambah Rp1.807 dikali 300 sama dengan Rp54.000 ditambah Rp542.000 sama dengan Rp596.000 per hari. Artinya, jika dalam suatu hari memproduksi 300 unit, donat total biaya yang dibutuhkan per hari adalah Rp596.000. Fungsi penerimaan.
TR sama dengan Pi dikali Q, keterangan TR sama dengan total penerima, P sama dengan harga jual per buah donat 6.500, Q sama dengan jumlah donat yang terjual. Dengan demikian, fungsi penerima usaha ini adalah TR sama dengan 6.500 dikali Q. Jika terjual 300 buah donat, TR sama dengan 6.500 dikali 300 sama dengan 1.950. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perhitungan keuntungan usaha donat susu Tiafolit. Rumus dasar keuntungan adalah Pi sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR adalah total penerima dan TC adalah total biaya. Kemudian rumus tersebut dikembangkan menjadi Pi sama dengan P kali Q dikurang FC tambah VC kali Q, dengan P sebagai harga jual, Q sebagai jumlah produksi, FC sebagai biaya tetap, dan VC sebagai biaya variabel per unit. Agar lebih sederhana, rumus diubah menjadi Pi sama dengan P kurang VC dikali Q kurang FC. Dalam usaha ini, harga jual per buah adalah 6.500. Biaya variabel per buah sebesar 1.807, dengan biaya tetap sebesar 54.000. Selisih antara harga jual dan biaya variabel menghasilkan kontribusi sebesar 4.693 per buah. Jika jumlah produksi atau penjualan sebanyak 300 buah per hari, maka total kontribusi yang diperoleh adalah 1.407.900. Setelah dikurangi biaya tetap sebesar 54.000, maka keuntungan bersih yang diperoleh adalah sebesar 1.353.900 per hari. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha donat susu Tiafolit memiliki potensi keuntungan yang cukup besar sehingga layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai potensi kerugian pada usaha donat ini. Usaha ini berpotensi mengalami kerugian apabila jumlah donat yang terjual berada di bawah titik impas atau yang kita kenal dengan istilah BP. Sebagai gambaran, mari kita lihat simulasi ketika penjualan sangat rendah, misalnya hanya 10 buah donat dalam sehari. Dengan harga jual 6.500 per buah, total pendapatan yang diperoleh hanya sebesar 65.000. Sementara itu, total biaya yang harus dikeluarkan mencapai 72.070 yang terdiri dari biaya tetap 54.000 ditambah biaya variabel untuk 10 buah sebesar 18.070. Artinya, usaha ini mengalami kerugian sebesar 7.070 hanya karena tidak cukup banyak donat yang terjual di hari itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis BP-nya. Berdasarkan tabel yang ada, titik impas usaha ini berada pada penjualan 12 buah donat per hari dengan omset sebesar 74.792. Pada angka itulah, pendapatan dan biaya berada dalam kondisi yang seimbang, yang bisa diartikan tidak rugi maupun tidak untung. Namun, perlu kita garis bawahi, angka 12 buah donat per hari ini jauh di bawah kapasitas produksi normal harian kita sebesar 300 buah. Inilah kabar baik, artinya usaha ini memiliki tingkat keamanan yang sangat baik dan sangat tinggi. Bahkan, jika penjualan turun drastis sekalipun, kita masih memiliki ruang yang sangat besar sebelum benar-benar mengalami kerugian. Agar lebih jelas, berikut ini adalah data simulasi keuntungan dan kerugian berdasarkan jumlah penjualan donat per hari. Pada penjualan donat 10 buah, pendapatan sebesar 65.000, total biaya 72.070, sehingga mengalami kerugian sebanyak 7.070. Pada penjualan 12 buah, pendapatan sebesar 78.000 dan total biayanya sebesar 75.684. Hasilnya impas atau break even point, yaitu tidak untung maupun tidak rugi. Pada penjualan 75 buah, pendapatan sebanyak 487.500 dengan total biaya 189.525. Usaha mulai untung sebesar 297.975. Kemudian pada penjualan 100 buah, mendapatkan pendapatan sebanyak 650.000 dan total biaya sebanyak 234.700, mengalami keuntungan mencapai 415.300. Dan pada penjualan 150 buah,
pendapatan sebanyak 975.000, total biaya sebanyak 325.050, dan keuntungan mendapati sebesar 649.950. Pada pendapatan 200 buah, pendapatan sebanyak 1.300.000 dan total biaya sebanyak 415.400 dan keuntungan meningkat menjadi 884.600. Dan pada penjualan 250 buah, pendapatan sebanyak 1.625.000 dan total biayanya mencapai 505.750 dan keuntungan mencapai 1.119.250. Dan pada penjualan 300 buah, yaitu kapasitas produk maksimal, yaitu pendapatan 1.950, total biaya 596.100, sehingga keuntungan maksimal yang diraih adalah 1.353.900 per hari. Dari data tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa semakin banyak donat yang terjual, maka keuntungan yang diperoleh pun semakin besar secara signifikan. Jadi, selama kita mampu menjual lebih dari 12 buah donat per hari, yang tentunya sangat realistis, usaha ini dipastikan menghasilkan keuntungan yang banyak. Dan dengan kapasitas produksi 300 buah donat per hari, potensi keuntungan usaha donat ini sangat menjanjikan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis profitabilitas dari usaha donat susu Tiavolin. Pertama, kita dapat menghitung harga pokok produksi atau HPP per buah. Rumusnya adalah total biaya produksi per hari dibagi jumlah produksi per hari. Total biaya produksi sebesar 596.000 dengan jumlah produksi 300 buah, sehingga diperoleh HPP sebesar 1.987 per buah. Jika dibandingkan dengan harga jual yaitu 6.500 per buah, maka setiap donat menghasilkan keuntungan kotor sebesar 4.513. Hal ini menunjukkan bahwa harga jual yang ditetapkan sudah cukup baik karena mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan. Selanjutnya, berdasarkan tabel profitabilitas, pendapatan atau omset per hari mencapai 1.950.000, sedangkan per bulan mencapai 48.750.000. Untuk biaya produksi, biaya variabel per hari sebesar 542.000 dengan biaya tetap sebesar 54.000. Sehingga total biaya produksi harian menjadi 596.000 atau 14.900.000 per bulan. Dari hasil tersebut, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar 1.354.000 per hari atau 33.850.000 per bulan. Kemudian, profit margin usaha ini sebesar 59,4%, yang berarti dari setiap Rp100 pendapatan, sekitar 69,4% merupakan laba bersih. Selain itu, nilai return in investment atau ROI sebesar 227,2%, artinya setiap Rp100 modal yang dikeluarkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 227,2%. Berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa usaha donat susu Tiavolin memiliki tingkat profitabilitas yang sangat baik dan layak untuk dikembangkan. Yang terakhir yaitu saran dan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, ada 3 saran strategis yang bisa diterapkan. Yang pertama, digital marketing. Meningkatkan promosi di media sosial dengan konten visual, yaitu proses produksi yang higienis. Yang kedua, financial tracking, melakukan pencatatan keuangan harian secara akurat. Yang terakhir, inovasi produk, yaitu dengan terus mengembangkan variasi topping baru secara berkala agar konsumen tidak jenuh. Penutupnya yaitu, sebagai kesimpulan, donat susu Tiavolin ini merupakan usaha makanan yang sangat layak dan menguntungkan untuk dijalankan dengan potensi pertumbuhan yang besar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.